Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jemaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah sempurnakan di dalam kehidupan kita. Sungguh tidak ada yang kita nikmati dan kita kecap dalam kehidupan yang kita peroleh kecuali semuanya telah diberikan oleh Allah kenikmatan itu dalam kehidupan kita. Kenapa sih kita senantiasa mengingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah? Iya, sesungguhnya kita senantiasa mengingatkan untuk bersyukur kepada Allah karena hakikatnya manusia itu adalah makhluk yang senantiasa lupa dengan besarnya kenikmatan yang Allah telah sempurnakan kepada kehidupan mereka. Kalau tidak percaya, mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri ketika beliau ditanya sifat dasar manusia itu apa. Maka Hasan Al-Basri menjawab, alladzi yaqudul masa'ib wa yansani marabihi. Sesungguhnya sifat dasar manusia itu satu, yaqudul masa'ib, suka menghitung-hitung apabila mendapatkan ujian dan musibah. Makanya kita kan sering tanpa sadar kalau tiba-tiba mendapatkan ujian walaupun kecil, sering sekali kita berkata, Masya Allah, saya menjadi laki-laki yang paling sengsara di atas muka bumi. Padahal ujian itu dan musibah itu kecil, hanyalah seujung kuku. Itu sifat yang pertama. Saya dan antum sama, kita ini suka menghitung-hitung setiap ujian dan musibah kalau diberikan oleh Allah. Sifat yang kedua, kata Hasan Al-Basri, yang menjadi karakternya manusia itu apa? Wa yansani marabihi, suka melupakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Walaupun kenikmatan itu adalah kenikmatan yang besar, kita sering melupakan kenikmatan yang Allah telah sempurnakan kepada kita. Kenikmatan bernafas, kenikmatan menikmati sinar mentari, semua kenikmatan ini sering kita lupakan dan sering kita lalaikan. Inilah yang menjadikan kita senantiasa berharap kepada Allah supaya kita mampu menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena ujian dan musibah yang menimpa saya dan menimpa kepada antum hanyalah seujung kuku, tetapi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita seluas samudra, dan tidak layak apa yang menjadi seujung kuku merupakan kenikmatan besar seluas samudra yang Allah berikan kepada kita. Sedikit marilah kita belajar dari syukurnya Abu Kilabah rahimahullah ta'ala. Bapak, Abu Kilabah itu zikirnya unik. Apa zikir yang senantiasa membasahi lisannya? Lisannya itu senantiasa berzikir dengan sebuah zikir dalam ungkayan doa. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku kelebihan dari seluruh penciptaan Allah kepada makhluknya dengan keistimewaan yang banyak. Ada seorang tabi namanya Abu Umar. Maka ketika mendengar ada orang yang berzikir yang semacam ini, Abu Umar itu berprasangka pasti orang yang berzikir ini banyak kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Dia menyusuri suara tersebut. Begitu kagetnya dia mendapati seseorang yang berdoa dengan zikir tadi dan memuji dengan segala kelebihan yang Allah ciptakan untuknya adalah seseorang tua dengan mata yang buta, tangan yang buntung, berpenyakit, di mana tinggalnya hanya di sebuah tenda yang rusuh dan kotor, ditemani dengan bocah kecil yang senantiasa membantunya untuk berwudu. Itulah yang dinamakan dengan Abu Kilabah, seorang ulama besar, tapi dia buta, tapi dia buntung, tapi dia punya penyakit sampai ditinggalkan keluarganya. Tapi walaupun dengan kondisi yang semacam itu, dia tetap bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan ungkayan zikir, Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku penciptaan yang luar biasa dari seluruh penciptaan kepada manusia secara umum. Semoga kita mampu bersyukur layaknya Abu Kilabah, walaupun buta, buntung, punya penyakit, ditinggalkan keluarganya, tetapi hatinya tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu membahas tentang makna barokah. Sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana saya sudah lupa pertemuan kita yang terakhir itu kapan, saking lamanya pertemuan kita yang terakhir. Tapi yang jelas dalam pertemuan kita sebelumnya, kita telah membahas bahwasanya barokah itu tidak hanya terbatas kepada materi dan tidak pula terbatas kepada uang dan dunia.
Tapi sesungguhnya barokah itu maknanya luas, sebagaimana cakupan itu dijelaskan oleh para ulama, di mana kita harusnya menyusuri setiap makna yang disampaikan oleh para ulama supaya kita tidak salah menyangka kehidupan kita. Jangan sampai kita menyangka barokah padahal tidak barokah. Jangan sampai tidak menyangka barokah padahal barokah. Dan fatal kalau kita tidak mengetahui tentang satu makna, di mana makna itu adalah makna yang sering kita ucapkan dan sering kita harapkan dalam kehidupan kita. Kita kemarin telah membahas, kalau tidak salah yang pertama sudah kita bahas, bahwasanya makna barokah kita nukilkan dari apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab. Al-barokatu kullu ma tuzidukum fi ta'ah. Yang dinamakan barokah itu apa sih? Yaitu adalah kondisi apapun di mana kondisi itu menambah keberkahan antum dan ketaatan antum di jalan Allah. Antum sehat, sehatnya antum menambah taat, itulah sehat yang barokah. Antum sakit, tapi sakitnya antum menambah ketaatan dan ibadah, maka itulah yang dinamakan dengan sakit yang barokah. Karena sesungguhnya barokah bukan hanya sehat, bukan hanya lapar, bukan hanya panjang umur, tapi bisa jadi barokah itu sakit, bisa jadi barokah itu sempit, bisa jadi barokah itu sesuatu yang tidak enak dipandang. Tapi ketika semua itu menambah ketaatan, maka itulah barokah. Ini sudah kita jelaskan. Yang kedua yang dimaksudkan dengan barokah itu apa? Yaitu yang sudah kita jelaskan pula. Orang yang barokah itu adalah orang yang mereka diberikan oleh Allah ilmu. Karena sesungguhnya barang siapa yang telah diberikan ilmu oleh Allah, maka dia difahamkan oleh Allah tentang agamanya, maka itulah orang yang mendapatkan barokah. Karena Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Rasulullah bersabda, barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Jadi kalau Allah memberikan keberkahan kepada antum, terkadang Allah tidak menjadikan antum gampang nyari duit. Kadang-kadang Allah sulitkan antum untuk mencari duit, untuk menguji kesabaran antum. Tapi Allah fahamkan antum dalam masalah agama sampai antum mengerti mana yang hak dan mana yang batil, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah, mana yang iman dan mana yang kufur. Ketika antum telah mendapatkan secercah cahaya yang disampaikan oleh Allah di dalam kitabullah dan sunnah. Siapapun yang mencari ilmu, mereka lah yang mendapatkan keberkahan ketika mereka senantiasa memiliki pemahaman agama yang benar. Ini juga sudah kita jelaskan. Sekarang kita menjelaskan yang ketiga. Sesungguhnya para ulama lalu menjelaskan, salah satunya adalah Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah berkata bahwasanya arti barokah yaitu adalah orang yang meramaikan hidupnya dengan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau menyampaikan tentang makna barokah itu, mana dalil yang menjadi sandaran beliau hingga beliau berkata, barokah itu adalah ketika hidup kita ramai dengan sunnah yang kita contoh dari Rasulullah. Beliau kemudian mengambil dua dalil. Yang pertama yaitu adalah dalil di ayat yang terakhir surat Al-Kautsar. Ketika Allah berfirman, "Inna syani'aka huwal abtar." Yang membencimu wahai Muhammad itu adalah orang yang abtar, orang yang terputus barokahnya. Sebelum kita membahas tentang ayat ini secara khusus dan kaitannya dengan tema yang kita uraikan, kita dengarkan dulu bagaimana asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat ini adalah ketika Rasulullah sering dikomentari oleh orang-orang Quraisy musyrikun. Ketika Rasulullah itu tidak punya keturunan laki-laki hingga dewasa. Karena orang Arab dulu sampai sekarang sisanya pun masih banyak. Bahwasanya orang Arab itu merasa tidak mendapatkan keturunan kalau belum mendapatkan anak laki-laki. Dan mereka sering menyebut kalau ada anak laki-laki, ada seseorang yang tidak punya anak laki-laki, mereka lalu menyebut abtar, terputus nasabnya, karena anaknya tidak ada anak laki-laki yang akan meneruskan nasabnya. Maka kemudian kita mengetahui bahwasanya Rasulullah ditakdirkan oleh Allah dengan takdir yang indah. Rasulullah tidak punya anak laki-laki yang bertahan hidupnya sampai melewati akil balik. Rasulullah pernah memiliki Qasim, Rasulullah pernah memiliki Ibrahim, di mana dua-duanya diwafatkan oleh Allah sebelum mereka menginjak usia balik. Pada Rasulullah itu ingin punya keturunan laki-laki, fitrah manusia, sebagaimana kayak Ibrahim punya Ismail, sebagaimana kayak Yakub ketika memiliki Yusuf. Tapi apalah daya, Allah menakdirkan dengan hikmah yang pasti sangat besar. Kenapa Nabi tidak ditakdirkan punya keturunan laki-laki, di mana keturunan itu rata-rata wafat sebelum akhir balik. Mereka lalu menyebut Nabi itu abtar, Muhammad itu abtar.
Tidak punya anak laki-laki, anaknya perempuan semuanya. Ketika Rasulullah mendapatkan sebutan abtar, Allah menurunkan di atas arusnya untuk menyucikan kedudukan Nabi dan Rasul yang Allah cintai. Allah kemudian mengatakan, inna syani'aka huwal abtar. Wahai Muhammad, yang abtar itu bukan orang-orang yang tidak punya keturunan, tapi orang yang abtar itu adalah orang yang membencimu. Pada dasarnya adalah mereka yang terputus barokahnya antara dirinya dengan rohnya, ketika mereka itu membenci dirimu dan tidak mencintai dirimu. Maka maka kemudian Imam Ibnu Taimiyah berkata, mafhumul mukhalafah. Mafhumul mukhalafah itu apa? Pemahaman terbaliknya. Kalau yang membenci Nabi, mereka terputus barokah hidupnya antara mereka dengan roh mereka, maka orang yang mencintai Nabi dan mengamalkan sunnah yang datang dari Nabinya, berarti mereka lah yang tersambung barokahnya antara hidupnya dengan rohnya. Ini menjadi dalil yang pertama. Jadi kalau kemudian kita melihat panggung kehidupan seseorang, apakah pelakon itu adalah pelakon sunnah ataukah tidak? Gampang. Perhatikan dalam panggung kehidupan dia ramai tidak dengan sunnah-sunnah yang diajarkan, diamalkan dari Rasulullah. Kalau dia adalah orang yang senantiasa mengamalkan sunnah dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dia praktekkan dalam kehidupannya, dia menyerupakan kehidupannya bukan dengan orang kafir, dia menyerupakan hidupnya bukan dengan kebanyakan orang, tapi dia menyerupakan kehidupannya dengan satu orang yang bernama Muhammad SAW. Itulah orang yang mendapatkan barokah yang besar dalam kehidupan mereka. Allah membuatkan kembali dalam surat Al-Baqarah 269. Allah kemudian berfirman, yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah berfirman, Allah itu mengasihkan hikmah kepada hamba yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang diberikan oleh Allah hikmah, maka dia diberikan oleh Allah banyak kebaikan. Apa kata hikmah? Para ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan faham, ada yang mengatakan akal. Tapi di antara beberapa tafsir itu ada yang menyampaikan dari Abu Malik rahimahullah ta'ala, yang dimaksudkan dengan hikmah adalah sunnah. Barang siapa Allah itu memberikan sunnah kepada hamba yang Allah kehendaki, wa may yu'tal hikmah, dan barang siapa yang telah diberikan sunnah oleh Allah dalam kehidupannya, faqad utiya khairan katsira, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan banyak kebaikan dari Allah. Allah tidak hanya menyebut kata khairan, Allah menambahkan dengan kata sifat katsira. Padahal biasanya Allah itu ketika menyebut khair, contohnya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kata khair itu sudah baik di hadapan Allah, itu kalau baik di hadapan Allah itu pasti surga. Ternyata Allah bukan hanya mengatakan khairan, tetapi Allah menambahkan dengan katsira. Karena barang siapa orang yang hidupnya selaras dengan kehidupan Rasulullah, maka sesungguhnya itulah yang menjadi orang yang paling besar barokahnya dan paling banyak diberikan kebaikan hidupnya oleh Allah. Ana dan antum tidak akan pernah ditanya kenapa kita berbeda dengan teman di kantor. Saya dan antum tidak akan pernah ditanya kenapa kita berbeda dengan orang satu studio, satu stadion. Kita tidak akan pernah ditanya kenapa kita berbeda dengan masyarakat. Tapi kita pasti akan ditanya kenapa kita berbeda dengan satu orang. Siapa yang akan menjadi pertanyaan untuk kita kalau kita berbeda dengannya? Yaitu adalah dengan Rasulullah SAW. Inilah yang menjadikan kita harus paham, insya Allah, sesungguhnya sunnah itu adalah merupakan syarat sahnya iman kita kepada Allah. Mencintai Nabi itu susah. Kenapa mencintai Nabi itu susah, Ustaz? Ya iya, kita sudah sadar, sepakat kok, cinta itu dari mata turun ke hati. Kalau mencintai istri gampang, orangnya kelihatan. Misalkan gigi gingsulnya, punya gigi gingsul kelihatan, masak kerasa, ngambek sebel ya kerasa, tapi kelihatan. Mencintai suami juga gampang. Kenapa? Karena orangnya kelihatan. Karena biasanya konsep cinta kita adalah dari mata turun ke hati. Tapi perhatikan, kita diperintahkan oleh Allah untuk mencintai Rasulullah, di mana Rasulullah itu belum pernah kita lihat secara kasat mata dengan pelupuk mata kita. Susah. Tapi jangan menggadaikan cintamu kepada Allah. Kalau kamu sampai berani menggadaikan cintamu kepada Rasulullah, tidak mencintai Nabi, maka kamu tidak akan pernah diterima imanmu kepada Allah sampai kamu betul-betul mencintai Rasulullah. Bagaimana mencintai Nabi? Bukan hanya memuji. Kalau memuji, Pak, Masya Allah, banyak orang kafir yang memuji Nabi dengan tingkat akhlak dan luhurnya Rasulullah SAW. Tapi hakikat cinta, yaitu adalah dengan mengikuti. Semakin antum cinta, maka semakin besar antum akan mengamalkan sunnah yang datang dari Rasulullah. Karena jangan remehkan sunnah, karena itulah adalah jalan surga kita menuju kepada Allah kalau kita ingin dicintai oleh Allah.
Ini yang menjadikan kita memperhatikan sunnah itu, Masya Allah. Sebagaimana salaf mengatakan, sebagaimana kapalnya Nabi Nuh. Kapalnya Nabi Nuh itu kan furqan, pembeda. Yang naik pasti beriman, yang tidak naik pasti orang kafir. Persis kayak ucapan Nuh kepada Kan'an, fala takum ma'al kafirin, jangan sama orang kafir. Kan'an, ayo naik kapal kita. Karena kapalnya Nabi Nuh itu kapal furqan, pembeda antara orang yang beriman dengan orang kafir. Maka kemudian salaf itu mengatakan, sunnah dalam kehidupan kita itu adalah sebagaimana kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang naik, dia selamat. Siapa yang tidak mau naik ke kapal sunnah itu, maka dia tidak akan pernah selamat dan tenggelam bersama dengan nafsu dan bersama dengan kebodohannya. Jadi Masya Allah, kita harus paham inilah sunnah. Dalilnya disampaikan di dalam 2 ayat, menjadi bukti bagi kita bahwasanya keberkahan hidup tidak ditentukan dengan rekening yang bertambah, tapi keberkahan hidup ketika Allah memudahkan diri kita, yaitu mengamalkan sunnah yang datang dari Nabi kita. Karena sesungguhnya Rasulullah merupakan penduduk surga yang tinggal di atas muka bumi, dan kewajiban kita untuk mengikutinya, supaya Nabi betul-betul menjadi saksi untuk kita bahwasanya amal kita sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini penting, karena kemudian juga harus kita pahami sunnah itu apa sih. Banyak masyarakat yang selalu berkata sunnah itu apabila dilakukan mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Itu sunnah pengertian ibadah fikih. Benar, sunnah semacam itu disebut pula dengan mustahab. Tapi bukan itu sunnah yang tadi kita bicarakan dari awal. Tetapi sunnah yang kita bicarakan adalah sunnah yang datang dari pengertian hukum dan pengertian akidah. Sunnah itu apa sih? Apapun yang datang dari Rasulullah SAW, perkataan beliau, perbuatan beliau, dan ketetapan beliau, maka itu adalah sunnah. Ada sunnah yang hukumnya wajib, ada sunnah yang hukumnya mustahab. Apa sunnah yang hukumnya wajib? Kayak sholat, Pak. Kita tadi melaksanakan sholat zuhur, wajib atau tidak? Wajib. Sunnah atau tidak? Sunnah. Mau mencontohkan Rasulullah, bukan Nabi yang bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Nah, itu kan sunnah, karena yang mencontohkan Rasul. Tapi hukumnya wajib. Meninggalkan sholat zuhur silahkan, tapi akan menyesal kelak di akhirat kalau kita tidak menjadi orang yang menegakkan sholat. Itu sunnah, hukumnya wajib. Kita lihat lagi, memakai dan menutup aurat, sunnah atau tidak? Sunnah, karena Rasulullah tidak memberikan contoh ya. Rasulullah memberikan ketetapan. Rasulullah memerintahkan keluarganya supaya keluarganya menutup aurat mereka. Maka istrinya Rasulullah, anak-anaknya Rasulullah menutup aurat mereka. Maka itu sunnah, tapi hukumnya wajib. Berarti di sini adalah sunnah itu bukan sesuatu yang dipahami dari fikih, tapi sunnah itu artinya yang dipahami dari hukum akidah. Ada sunnah yang hukumnya mustahab, yang apabila dilakukan Bapak mendapatkan pahala, yang tidak dilakukan tidak apa-apa. Apa itu sunnah yang hukumnya mustahab? Banyak. Bapak sholat syuruk, sholat 2 rakaat setelah kita sholat subuh. Kemudian kita duduk berzikir sampai kemudian matahari terbit. Kemudian kita sholat 2 rakaat, makanya disebut dengan sholat syuruk ketika matahari terbit. Hukumnya wajib atau mustahab? Hukumnya mustahab. Bapak melakukan mendapatkan pahala, Bapak tidak melakukan tidak apa-apa, tapi hukumnya mustahab. Disinilah kita paham, kita koreksi dulu bahwasanya yang namanya sunnah ada pengertian menurut fikih, ada pengertian menurut hukum akidah. Dan kalau menurut hukum akidah, sesungguhnya sunnah itu beragam hukumnya sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para fuqaha kepada kita. Jadi Masya Allah, siapapun hari ini yang mereka dalam panggung kehidupannya, mereka meramaikan dengan sunnah, mereka tidak meremehkan sunnah, baik yang wajib ataupun yang mustahab, maka sesungguhnya itulah orang-orang yang mereka diberikan kesempatan besar oleh Allah untuk mendapatkan keberkahan hidup mereka. Karena kita akan mungkin masuk surga, Pak, kalau kita tidak mengamalkan sunnah. Jangan remehkan jalan surgamu, karena jalan surgamu itu adalah apa yang kamu tiru dari Rasulullah. Kita ingin bertemu dengan Nabi, kita tidak pernah mencontoh penduduk surga yang hidup di atas muka bumi. Dari pintu mana kita akan masuk surga kalau kita tidak pernah mencontoh penduduk surga yang hidup di atas muka bumi? Dan itulah kewajiban kita, bahwasanya sunnah itu merupakan syarat sahnya iman kita kepada Allah. Tidak akan sempurna iman kita sampai kita menyempurnakan syarat sahnya iman dengan mengikuti sunnah. Sebagaimana tidak sah wudu kalau kita tidak membasuh muka, membasuh wajah, maka tidak akan pernah sah iman kita kepada Allah sampai kita mengikuti sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Sunnah, Pak, ngatur semuanya dalam kehidupan.
tolong ya, jangan pernah berpikiran bahwasanya sunnah itu hanyalah parsial-parsial yang ngatur kecil-kecil hidup kita. Enggak. Orang kan sering ngomong sunnah itu kalau di masjid, ngomongin sunnah. Sunnah itu kalau kemudian di musola, baru ngomongin sunnah. Oh, kalau kemudian di pesantren, nah, baru ngomongin sunnah. Kalau di tempat kerja, jangan ngomongin sunnah deh. Kalau di pasar, jangan ngomongin sunnah. Lu salah. Sunnah itu ngatur seluruhnya dalam kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita itu dicakup oleh Rasulullah, diatur oleh Rasulullah. Sering saya sampaikan berkali-kali Pak, sampai urusan bapak kencing saja, bapak memegang kemaluan itu pakai tangan kanan atau tangan kiri, itu tentu ada aturannya. Megangnya tangan kiri. Sampai memegang kemaluan ketika kencing aja ada aturannya. Karena banyak orang yang beranggapan, Masya Allah, kalau kemudian ke masjid, zikir, sholat, baru ngomongin sunnah. Kalau kerja di kantor, ngurus pemimpin, jangan ngomongin sunnah. Salah. Kalau kita hanya mengartikan bahwasanya sunnah itu di masjid, di musola, di pesantren, Masya Allah, berarti aturan syariat Allah itu hanyalah kapling-kapling yang sangat sempit di atas muka bumi. Padahal Allah ngatur semuanya. Allah ngerti kita ini bodoh. Ketika Allah tahu bahwasanya manusia yang Allah keluarkan dari perut ibu mereka itu bodoh, Allah muliakan, Allah ajarkan kepada mereka kitabullah dan sunnah supaya mereka terangkat dari kebodohan mereka. Itulah sunnah, mengangkat kita dari kebodohan kita. Dan sunnah itu ngatur semuanya Pak. Urusan walimah, ya ada sunnahnya. Kadang-kadang kalau kita mau nikah, pengennya dapat sakinah, mawaddah dan warahmah, tapi caranya tidak kita perhatikan, salah. Kadang-kadang kalau kita komentar, ada orang yang pengen walimah, pengennya sesuai dengan Rasulullah, dipisah laki-laki perempuan, kita kadang-kadang komentarnya jahat sama orang yang mengadakan walimah. Ngapain sih dipisah-pisah, susah, istri saya ketinggalan. Lalu padahal di rumah juga tidak pernah dicari biasanya. Tapi kemudian komentar semacam itu harusnya tidak terjadi. Kenapa? Ya walimah itu, lalu urusan kencing saja megang kemaluan aja diatur, kok masa walimah tidak mau diatur sama aturan Nabi? Semua kita diatur Pak, sampai urusan kita buang ingus diatur, sampai urusan kita potong kuku, kapan makruhnya potong kuku diatur, kapan potong kuku, mana dulu, kanan atau kiri, kanan, yang mana dulu diatur, sampai urusan kita wudhu berkumur-kumur diatur, sampai urusan kita bersin aja diatur Pak. Kapan kita mendoakan orang yang bersin? Kalau orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Kalau ada orang yang bersin Pak tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak usah didoakan. Walaupun memekakkan telinga bersinnya, tapi kalau tidak ucapin alhamdulillah biarin wahing sampai 2 RT kemudian, tapi tidak ucapin alhamdulillah tidak didoain. Saya alhamdulillahnya dalam hati, tidak boleh dalam hati. Kalau alhamdulillah itu harus diucapkan supaya orang dengar. Nah, tapi tidak usah pakai mic-nya, pakai toa. Dia ucapin alhamdulillah, ucapin ya alhamdulillah. Kapan kemudian orang yang bersih tidak didoakan? Kalau bersihnya sudah lebih dari 3 kali, jubret sekali, alhamdulillah yarhamukallah, 2 kali, alhamdulillah yarhamukallah, 3 kali, alhamdulillah yarhamukallah, 4 kali, sudah, tidak usah didoain. Jadi lagi sakit, flu. Makanya Nabi ketika ada seorang sahabat yang bersin lebih dari 3 kali, Nabi berhenti mendoakan, la'alaka zukam, kamu ini lagi flu. Coba. Sampai kemudian bersin 3 kali dan lebih dari 3 kali, ada sunnahnya. Bagaimana kalau yang bersin orang kafir Ustaz? Sebagaimana ada orang Yahudi yang ingin tahu, yang diucapkan Muhammad itu apa sih? Kalau saya bersin, Yahudi itu dekat kepada Nabi ketika mau bersin. Atau baca dalam Syarah Riyadhus Shalihin juz yang keempat oleh Syekh Utsaimin. Dia dekat kepada Nabi, dia bersin di sampingnya Nabi sengaja, karena dia ingin tahu apa yang diucapkan Nabi. Nabi lirih, kemudian apa? Mendoakan Yahudi itu, ya dikumullah. Tidak mengucapkan yarhamukallah. Kenapa tidak mengucapkan yarhamukallah? Syekh Utsaimin menjelaskan, karena rahmat Allah tidak berlaku kepada orang kafir, tapi petunjuk Allah berlaku kepada orang kafir. Kalau antum tiba-tiba ada yang bersin orang kafir, ya dikumullah. Kalau dia nanya, apa artinya? Kasih tahu. Semoga antum mendapatkan petunjuk. Tapi yang tadi tanya lagi, antum itu apa ya artinya? Dijelaskan kamu itu. Tapi itu hanya dikumullah. Sampai urusan bersin aja diatur Pak. Kalau sering saya berulang-ulang saya sampaikan apa? Rambut Pak. Rambut aja sunahnya banyak Pak. Rambut. Sini saya ambilkan contoh supaya kita gambarkan bahwasanya semua aturan hidup itu diatur dengan sunnah. Makanya kalau kita komentar sama orang, kamu itu terlalu sedikit-dikit ngomong ibadah, dikit-dikit ngomong ibadah. Justru kita ngomong sama orang yang komentar semacam itu, tolong ya terangkan di bagian hidup mana yang saya tidak diatur oleh Allah. Pasti tidak ada. Karena semuanya diatur oleh Allah.
Urusan rambut saja banyak aturannya, Pak. Bapak coba mari kita keluarkan hukum satu persatu rambut. Satu, kalau punya rambut, anak perempuan, istri, kok kelihatan rambutnya sudah akil balik, itu nggak dosa kecil, dosa gede. Dimana kemudian diancam, dia tidak akan muncul dunia surga. Kalau ada perempuan sudah akil balik, memperlihatkan aurat rambutnya dan aurat yang lainnya. Satu. Dua, kalau punya rambut, Pak, punya anak, setelah kemudian kita mengakikohi, disuruh untuk apa? Memotong rambutnya, kemudian ditimbang, lalu kemudian besarnya takaran itu, lalu kemudian disedekahkan di jalan Allah. Dua, rambut. Tiga, kalau punya rambut jangan dipotong koza. Tahu potong koza? Potong, sisakan separuh, kemudian biarkan separuh, sehingga kata jegra, kemudian di bawahnya bersih. Tidak boleh. Kalau motong yang rata. Tidak boleh kemudian sinnya dihabiskan, sisanya kemudian dibiarkan, itu koza. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tiga, itu baru rambut. Empat, kalau punya rambut, Pak, kalau Bapak haji dan umrah belum tahallul, baru wukuf, potong rambut, batal hajinya. Walaupun kemudian haji itu nilainya 40 juta, 60 juta, walaupun 100 juta, Mas, kalau kamu potong rambut ketika wukuf sebelum tahallul, Masya Allah, maka itu kemudian menjadikan hajinya rusak. 4. 5, kalau punya rambut, maka kalau punya uban jangan dicabut. Rasulullah mengatakan latan fusyaifa inna syaifa yawmal qiyamah. Kalau punya rambut itu jangan dicabut, kalau punya uban itu jangan dicabut, karena sesungguhnya uban itu kelak bercahaya pada waktu hari kiamat. Berapa? 5. 6. Kalau punya rambut sudah memasuki bulan Dzulhijjah, pada tanggal 1 antum berniat untuk korban untuk keluarga antum. Jangan potong rambut antum sampai hewan korban yang antum niatkan disembelih. Rasulullah mengatakan idza arada ahadukum ayudahi wa dakhaltal ashraf fala yamussa min sya'rihi syai'an. Kalau kalian sudah memasuki 10 hari yang pertama pada bulan Dzulhijjah berniat untuk korban, jangan potong rambutmu sampai hewan yang kamu korbankan disembelih. 6. Kalau punya rambut beruban, maka kemudian kita boleh untuk menyemirnya. Boleh disemir, Ustaz? Boleh. Sebagaimana Rasulullah berkata kepada Abi Quhafa yang rambutnya putih, jenggotnya putih, Rasulullah kemudian bersabda, ghayyir hada, buat dirubah ini, warna rambutnya ini. Kemudian tapi wastani bisawat, tapi hindari warna hitam. Di bapak yang kemudian sudah beruban, saya lihat ada boleh untuk kemudian disemir, tapi kemudian dijauhi warna hitam. Boleh merah, Ustaz? Silahkan. Biru simpatisan partai, monggo. Tapi kok pantas atau nggak pantas itu aja. Tapi boleh nggak secara hukum fikihnya? Boleh. 7 loh itu sudah. Mau tambah lagi 8. Kalau kemudian punya rambut jangan minta sekali-kali disambung, sebagaimana perempuan gaya kehidupan hari ini suka nyambungkan rambut. Rasulullah SAW mengatakan la'anallahu wasilah wal mustaisilah. Allah itu melaknat bagi wanita yang disambung rambutnya dan wanita yang menyambungkan rambutnya. Rambut. Kalau kita bedah lagi, oh banyak. Baru masalah rambut. Pada rambut itu berharga atau tidak berharga? Enggak. Ada nggak orang yang habis dipotong rambutnya balik lagi ke tukang rambutnya, Mas rambut saya mana? Nggak ada. Loh, serendah itu saja urusan rambut, ternyata aturannya banyak, Pak. Nah, apa kita akan mengira bahwasanya urusan yang lebih besar itu kemudian diatur oleh sunnah? Masya Allah, berarti kita ini rabun dekat dan rabun jauh sekaligus terhadap syariat yang kita pelajari. Loh, urusan kencing aja kamu diatur, Pak, megang kemaluan, ngurus pemimpin juga diatur. Nggak boleh kita milih pemimpin kafir, itu haram hukumnya. Kenapa? Ya kita pasti tahu, Allah itu lebih tahu daripada kita. Ketika Allah mengharamkan pemimpin yang kafir, itu pasti ada kebaikan untuk kita. Jangan sok tahu daripada apa yang Allah ketahui, karena Allah itu alim dan kita jahil. Allah maha tahu dan kita ini bodoh. Kadang-kadang kita itu pingin sekali untuk kemudian ditolong oleh Allah, tapi kita tidak pernah menjaga Allah di waktu lapang. Siapapun yang berani meninggalkan Allah ketika di waktu lapang, meninggalkan salah satu ayat dan perintahnya, maka jangan kemudian mengharapkan Allah itu akan menolong kita ketika nanti mendapatkan keadaan yang sempit. Ta'aruf ilallahi firraha, kenalilah Allah di waktu lapangmu supaya Allah menolong kamu di waktu sempitmu. Kita ini jangan menjadi orang yang preman gitu loh, di hadapan Allah tidak mau diatur. Dan Allah itu ketika mengatur kita semata-mata untuk kebaikan kita, Allah tidak pernah mendolimi kita kok. Bapak perhatikan, kita ambilkan kias yang sederhana. Bapak tahu nggak, seorang ibu itu tidak mungkin menipu anaknya. Ibu rela dia makan tempe supaya anaknya makan ayam.
Seorang ibu rela dia tidak sekolah, tetapi anaknya sekolah. Ibu rela dia memanggul atau memikul sesuatu yang berat untuk mendapatkan upah yang tidak seberapa supaya mampu memberikan jajan kepada anak. Kita sepakat Pak, bahwasanya ketulusan ibu, air susunya ibu adalah luar biasa. Tidak mungkin ada seseorang anak kecuali dia pasti tahu bagaimana pengorbanan seorang ibu kepada dirinya. Kalau kita ngerti bahwasanya ibu kita saja tidak mungkin mendolimi kita, apalagi Allah yang menciptakan seluruh ibu di atas muka bumi ini. Dan rahmat Allah itu ribuan tanpa batas kepada hamba yang beriman selama kita yakin sama Allah. Sudah diatur oleh Allah. Jangan ini pemimpin kafir, sudah cukup. Tidak usah kita kemudian bantah dengan berbagai macam hal. Itu namanya mencari-cari pembenaran dan dalih. Bukan cari kebenaran, tetapi cari pembenaran. Bukan nyari dalil, tapi mencari dalih. Ya milihlah pemimpin muslim supaya membantu kita di dalam urusan agama kita. Apalagi sampai kemudian menyeret-nyeret agama dengan mengatakan muslim itu kalau koruptor gimana? Loh, sama kaum muslimin saja suudon, sama saudaranya saja jahat. Kok kemudian dengan itu akhirnya kita meremehkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah? Tidak mungkin Allah itu menetapkan kecuali di situ pasti ada kebaikan. Kalau Allah melarang, pasti di situ ada keburukan. Kita harus cuma yakin saja, yakin tidak sama Allah. Kalau kita tidak yakin, nah itulah yang menjadi sebab penyimpangan besar-besaran dalam kehidupan kita. Jadi Masya Allah, kembali kepada masalah ini, disinilah kita paham barokah hidupmu akan sangat tergantung dengan sunnah-sunnah yang kita lakukan. Dan ingat tuh, sesungguhnya sunnah itu, ilmu itu yang akan ditanyakan oleh Allah pertama kali sebelum Allah itu nanya tentang keikhlasan kita. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Malik bin Anas, inna hadzal ilm lahmuka wa dhamuka wa anhu tus'alu yaumil qiyamah. Malik bin Anas berkata, persoalan ilmu, ittiba kamu, nyontohnya kamu kepada Nabi, itu persoalan yang ibaratnya sebagaimana darah dan daging kamu. Kita tahu kan Pak, badan itu disebut badan kalau dia punya darah dan daging yang mengalir. Darahnya ngalir. Orang tidak bisa disebut manusia kalau dia tidak punya darah dan daging. Itu menunjukkan pentingnya darah dan daging dalam tubuh manusia. Imam Malik mengatakan sesungguhnya persoalan ilmu ketika kamu nyontoh Rasulullah, sesungguhnya itu ibaratnya sebagaimana darah dan daging kamu. Wa anhu tus'alu yaumil qiyamah, itu yang ditanyakan oleh Allah pertama kali sebelum Allah nanya yang lain. Sebelum nanya tentang masalah sholat, puasa, keikhlasannya bagaimana, Allah timbang dulu ilmunya. Kalau sudah salah, jadi tidak ada hajat untuk ditimbang, tidak ada kebutuhan untuk ditimbang. Kenapa? Sudah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah ketika telah mengutus para Nabi bernama Muhammad SAW. Jadi ilmu itu penting, Ustaz? Penting. Ittiba itu penting? Penting. Karena sesungguhnya ittiba adalah cara kita untuk mendapatkan kesempurnaan hidup kita di hadapan Allah dengan iman yang kita miliki. Saya tutup dengan sebuah ayat yang dikatakan oleh para salaf disebut dengan ayatul imtihan. Apa itu ayatul imtihan? Ayat yang bersifat memuji. Apa ayat yang bersifat memuji? Surat Al-Imran 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah mereka umatmu itu betul-betul mencintai Allah, katakan kepada mereka, kalau mereka mencintai Allah, buktikan cinta mereka kepada Allah dengan apa? Fattabi'uni, mengikuti aku, mengikuti Rasulullah SAW. Siapapun yang telah mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, dia akan dicintai oleh Allah. Tidak mungkin orang Yahudi dicintai oleh Allah. Kenapa Ustaz? Walaupun ada yang baik di antara mereka, karena mereka tidak mengikuti Rasul. Tidak mungkin orang Nasrani itu dicintai Allah. Kenapa mustahil mereka dicintai Allah? Karena mereka tidak mengikuti Rasul. Karena syarat untuk dicintai oleh Allah apa? Mengikuti Rasul. Yuhibbukumullah. Kemudian Allah menambahkan, wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa. Jadi kalau anak dan bapak sepakat mengamalkan satu sunnah karena kita cinta kepada Rasulullah, itu bukan hanya mendapatkan pahala atas sunnah yang kita lakukan, tetapi juga diampuni dosa kita sekaligus. 2 in 1, 2 dalam 1. Cukup? Tidak. Betul-betul kemudian Allah mengatakan wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa Allah itu menuntut surat Ali Imran 31 dengan kata Ghafur Rahim? Kenapa Allah tidak mengatakan Sami'an Alima, Sami'an Basira, Azizan Hakima, tapi Allah menuntutnya Ghafurur Rahim? Karena antum dan saya akan mendapatkan sifat ghafurnya Allah ketika antum sudah mengikuti Rasul. Karena antum dan saya akan mendapatkan sifat rahimnya Allah ketika anda dan antum sudah mengikuti Rasulullah. Barulah kita akan mendapatkan sifat ghafurnya Allah dan sifat rahimnya Allah. Ghafur, Maha menerima tobat,
Rahim, Maha Penyayang. Allah a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 1. Kaki saya juga sudah kesemutan karena saya sebenarnya tidak kuat di bawah. Allahumma yasha. Saya mohon maaf beberapa kali kita kajian, tapi sering sekali terdapat udzur. Semoga kita kedepannya selalu dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan yang barokah. Dan salah satu tanda barokah adalah bagaimana kita mengamalkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan. Kalau saya belum ngerti sunnah, Ustaz, itulah belajar. Disitulah kita akan mengetahui sunnahnya itu di mana. Ibadah itu Pak, kuncinya adalah ilmu. Kita tidak mungkin beribadah kalau kita tidak berilmu. Kalau ada orang yang tobat berkata, saya mau tobat Ustaz, ya sudah yuk kita datang ke kajian itu. Saya malas, saya bingung ibadahnya dari mana kalau dia tidak pernah berilmu. Karena apa? Kunci ibadah itu adalah ilmu. Sama, sunnah itu dimulai dengan ilmu. Setelah kita ngerti ilmunya, baru kita ngerti sunnah yang kita kerjakan semacam apa, yang bukan sunnah semacam apa, kalau kita tinggalkan. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita buka dengan pertanyaan. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, alhamdulillah. Berarti paham dan semuanya, insyaAllah. Ini yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberikan apa yang kita minta, yaitu adalah keberkahan di dalam hidup kita. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.